laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak, ya. Kalau bukan karena engkau aku tidak menciptakan alam semesta ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti adanya alam semesta ini karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, berarti kan kaya Nabi kan. Tapi kenapa ketika Nabi hidup kok Nabi lebih memilih miskin, ya kan? Banyak riwayat Nabi memilih miskin, bahkan doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin nanti di hari kiamat. Nah, Nabi itu sebagai contoh dari semua lapisan masyarakat, ya, kafatin nas. Kalau nabi-nabi dahulu itu diutus kepada umatnya sendiri, umat Bani Israel, umat Nasrani, kalau Nabi Muhammad diutus untuk semua makhluk, bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Ajam saja, bukan untuk golongan ini, golongan, untuk semuanya, ya. Jadi Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab, Nabi Muhammad juga bukan nabinya orang Jawa, tapi nabi untuk semua alam. Nah, jadi diingat, bukan nabinya orang Arab, tapi nabinya semua orang, semua manusia. Nabi diutus kepada semua manusia. Memang ketika diutus ada di Arab. Nah, ketika diutus ada di Arab, cuma Nabi diutus untuk semuanya manusia. Nah, sehingga Nabi jadi contoh paling bagus bagi mereka. Nabi dikatakan miskin, iya, Nabi paling miskin. Kenapa? Supaya dicontoh oleh umatnya. Ketika mereka miskin, mereka nggak mengeluh. Mereka nggak mengeluh, kelihatan. Loh, Nabi loh, jadi orang paling mulia, Habibullah, tapi kehidupannya miskin. Nggak mengeluh. Masa saya umatnya mau mengeluh? Jadi percontohan. Yang kaya juga bisa mencontoh kepada Nabi. Loh, kok bisa? Nabi orang paling kaya. Orang paling kaya. Buktinya, kata malaikat Jibril, Nabi ketika bulan Ramadan karihil mursalah, itu seperti angin yang menyebar. Apa? Semua harta Nabi mesti dibagikan. Nah, sampai habis. Bahkan diceritakan Nabi itu kalau punya uang sumpek, kalau nggak punya uang seneng. Kebalikannya kita, kalau kita nggak punya uang, waduh sumpek. Umpamanya waktu Sabtu, waktu bayaran nggak dono bayaran, wah sumpek ya. Kalau Nabi nggak punya uang seneng. Kalau punya uang tambah sumpek. Makanya pernah Nabi itu ketika setelah sholat pulang murung bingung gitu, muter. Istrinya tanya, ya Rasul, kenapa ya Rasul? Kok kelihatan Anda ini sepertinya kok ada masalah? Iya, ini saya masih punya uang ada di saku ini, bingung. Loh, bingung kenapa? Jangan-jangan ada orang membutuhkan. Jangan-jangan ada orang membutuhkan uang ini. Akhirnya Nabi keluar ada orang membutuhkan, dikasihkan uangnya. Tidak ada, sudah pulang seneng Nabi. Pulang tidak punya uang seneng, ya. Wah, ini sulit untuk kita. Kalau kebalikannya ya uang banyak, wah seneng. Tidak ada uang, lemes. Kita seperti itu. Nabi itu, ya, kalau kita mengatakan Nabi itu, wah kamu kok Islam, Nabi kamu miskin, ya memang diselain hak miskin untuk percontohan supaya orang tadi sabar ketika dijadikan gitu. Tapi kamu nggak tahu Nabi itu orang paling kaya. Nikahnya saja maharnya ada yang 100 onta. Di sini ada nggak nikahan maharnya 100 onta? Saake-ake uang paling maharnya 100 juta, 200 juta. Nabi 100 onta ya. Berapa kalau sekarang dikeruskan 100 onta, berapa M ya maharnya? Wah ya Nabi. Nah, ya, tapi ya itu kayanya Nabi. Setelah kaya habis. Jadi miskin lagi, bahkan sampai kadang 3 hari nggak makan. Jadi sempurna Nabi ini. Dibilang paling kaya, memang paling kaya. Dibilang paling miskin, juga paling miskin. Jadi jangan ngambil paling miskinnya toh, Nabi juga paling kaya. Nah, sehingga umat Islam juga gitu, umatnya. Kalau mereka mau jadi kaya, monggo. Kalau bisa paling kaya. Tapi kekayaannya seperti Nabi tadi itu, bantu sana, bantu sini, bagus. Ya, jadi bukan Islam tidak boleh kaya, enggak, kaya, paling kaya sudah.
untuk bantu seperti Nabi. Nah, ketika nggak bisa kaya seperti Nabi, jadi orang miskin, tetap mengikuti Nabi. Gimana kalau jadi orang miskin seperti Nabi? Sabar seperti ini, gitu. Jadi pertanyaan. Makanya sempurna Nabi, nggak bisa. Nggak ada kekurangannya ya. Nah,